A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juragan pepaya selalu meraup keuntungan yang berbeda. Orang kaya adalah yang merasa cukup dengan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti pengen menjadi orang yang kaya. Dan kaya ini macam-macam bentuknya. Ada yang kaya harta, kaya pengalaman, kaya ilmu, kaya hati, dan yang terpenting adalah kaya akan iman. Semua bentuk kekayaan apapun pasti pengen. Karena apa? Karena yang namanya kaya, orang dalam mindset itu pasti yang terbersit adalah harta. Kalau kita mendengar orang kaya hari ini, siapa yang kita ingat? Orang kaya adalah orang yang punya perusahaan besar. Seperti dulu yang menemukan Facebook. Kemudian yang menginisiasi Apple. Kemudian yang menghadirkan Macintosh, dan seterusnya. Orang kaya itu adalah orang-orang yang benar-benar mereka bergelut di bidang di bidang ilmu yang itu menyedot orang lain untuk menggelontorkan uangnya. Seperti halnya kalau hari ini adalah yang punya aplikasi. Sekarang pemilik aplikasi Gojek misalkan, sekarang mulai menjadi menteri. Awalnya ya biasa saja, tapi dengan aplikasi Gojek kemudian bertumbuh, ada saingannya Grab, kemudian ada Maxim dan seterusnya. Semuanya berharap menjadi orang yang kaya. Dan itu sah-sah saja, tidak ada salahnya kita menjadi kaya. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah kaya, tapi kita menjadi orang yang pelit, mergese, pedit, kemudian seperti Korun. Ini contoh real. Korun ini orangnya kaya, bahkan sampai dikisahkan bagaimana kuncinya aja bila diangkut oleh unta itu sampai beribu-ribu, sampai tidak muat untuk gudangnya. Sehingga ketika ada orang yang minta kepadanya, kata saking sombongnya Korun, ini adalah hasil dari jerih payah saya, kamu bekerjalah. Ini orang kaya, tapi songongnya nggak kepalang. Songongnya benar-benar udah di luar batas. Kaya, tapi dia tidak Allah selamatkan dari kekikiran. Karena sejatinya orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Begitu kata Ibnu Rajab, yang merasa cukup dengan yang ada. Seperti kita misalkan hari ini, kalau kita merasa cukup dengan bisa makan pagi, makan siang, makan malam, alhamdulillah, itu sejatinya kaya. Karena untuk melihat sesuatu itu, terutama dalam hal harta, Rasulullah SAW sudah menegaskan, unzur ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Kalau kita hari ini masih kontrak misalkan, alhamdulillah ada buat bayar kontrakan. Kita bisa ngelihat di sana, di luar sana, di bawah kolongan jembatan masih belum bisa mengontrak untuk bisa tempat tinggal. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa kita harus melihat kepada yang di bawah. Tapi kalau masalah ilmu, untuk ilaman fauqakum, lihat kepada yang di atas. Kita ini masih bodoh. Lihat orang yang pintar, maka kita bersemangat untuk belajar. Lihat orang yang begitu antusias dalam beribadah, lihatlah itu. Maka kita akan ikut untuk bisa menikmati semangatnya. Tapi kalau masalah harta, sekali lagi, maka unzur ila man asfala minkum, itu adalah formatnya. Lihat kepada yang ada di bawah kalian. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya sekali lagi kaya ini
adalah sesuatu yang tergantung kita dalam menyikapinya. Kalau kita bersyukur dengan yang ada, maka kita termasuk orang yang kaya. Tapi kalau kita kufur dan kita selalu berharap yang belum ada, maka sebesar sekaya apapun kita uangnya, tetapi jika hatinya masih merasa kurang dan kurang, maka itu tidak termasuk orang kaya. Karena orang yang kaya itu hatinya akan tenang. Apalagi kalau sudah mengingat Allah, sebagaimana Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena kekayaan ini adalah dari Allah. Maka ketika seseorang kita mengingat Allah, maka kita akan menjadi tenang. Santai. Kalaupun misalkan di dunia ini kita miskin, Allah sudah siapkan surga yang luasnya lebih baik, lebih luas daripada langit dan bumi. Oleh karenanya, yuk kita jadikan diri kita menjadi orang yang kaya. Meskipun misalkan hidup pas-pasan. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan yang ada. Dan karena itu yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Dan kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kalau kita bersyukur dengan yang ada, merasa cukup, maka lambat laun akan menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena Allah janji akan menambahkan itu. Dan orang yang beruntung itu, kata Allah, adalah orang yang diselamatkan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya. Kalau tadi kisah Qarun, dia sombong karena kekayaan, justru dia tidak diselamatkan dari kekikiran dirinya. Kalau kita udah miskin, masih masih kikir, maka ini udah masih di bawahnya Qarun ya. Qarun kikir karena kaya, kita udah miskin kikir juga. Ya mudah-mudahan dengan kita merasa bersyukur, meskipun kecil kita berbagi, ya kecil-kecil lah. Kalau misalkan ada fakir miskin datang ke kita, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada tetap bersenyum. Jangan sampai mengucapkan hal yang buruk atau sumpah serapah. Ya kecil-kecilnya, kalau ini kita setiap pagi sholat subuh pergi ke masjid sambil ngencelengin 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya kecil-kecil, tapi yang penting istiqomah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Begitu kata Rasul. Amal yang paling baik itu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Meskipun setiap pagi 2.000, kemudian bertambah menjadi 10.000, maka itu akan menjadi lebih baik dibanding sekali sedekah misalkan 100.000, tapi setahun kemudian baru sedekah lagi. Nah, teman-teman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa dalam hidup ini kita harus senantiasa menjadi orang yang merasa kaya. Kenapa? Karena sejatinya kita dijadikan manusia itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ada di antara kita hidup binatang, pepohonan, jin, dan seterusnya Allah ciptakan. Tapi kita dianugerahkan oleh Allah menjadi seorang manusia yang diciptakan sempurna, memiliki akal, dan ada kesempatan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu surga, Jannatun Naim, tempat yang di atas segalanya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti ada di sana, dan kenikmatannya berlipat-lipat. Dan itulah kenapa Allah siapkan itu bagi orang-orang yang di dunia ini ia senantiasa bersyukur, ya di dunia ia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di jalannya dan senantiasa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dan kita diselamatkan dari kekikiran diri kita. Karena sejatinya orang-orang yang beruntung, sekali lagi kata Allah, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.